Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Kita sekarang masuk bab baru tentang adab, kitabul adab. Tema pertama yang akan dibahas dalam bab adab ini tentang adab memberi nama anak, termasuk juga mengubah nama dan lain sebagainya. Ini sampai 18 tema ya, 18 bab. Yang pertama tentang larangan memberi kunyah. Kunyah itu panggilan abu atau ummu dengan kunyah Nabi, yaitu Abul Qasim. Hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an qala nada rajulan bil baqi'. Ada seseorang yang memanggil temannya di Al-Baqi'. Ya Abul Qasim, hei Abul Qasim. Faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh ngeliut sugante ngageruan Rasul. Faqala, dia kemudian berkata, ya Rasulullah inni lam a'inka. Wahai Rasulullah, aku tidak bermaksud kepada Anda. Innama da'autu fulanan, aku memanggil itu si fulan anu, si bapak anu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tasammau bismi, berilah nama dengan namaku Muhammad, wala takannau bikunyati, dan janganlah kalian memberi kunyah. Kunyah itu memanggil abu-abu ya, bikunyati, dengan kunyahku. Kunyah Nabi kan Abul Qasim. Abul Qasim itu maknanya dua. Yang pertama bapaknya Al-Qasim, karena putra Nabi yang tertua namanya Al-Qasim yang wafat, jadi Nabi dipanggil Abul Qasim. Yang kedua, Qasim di sini sifat. Qasim itu artinya yang membagi. Jadi Abul Qasim itu orang yang tepat, yang ahli dalam membagi. Kayak Abu Bakar. Bakar bukan nama anaknya, tapi Bakar itu sifat segera. Maka Nabi panggil nama Abdullah, nama aslinya. Nabi panggil nama Abdullah bin Abi Quhafa itu dengan nama Abu Bakar, dan itu nama yang kemudian populer ya. Jadi boleh ya seseorang dipanggil dengan nama yang populer, nama kunyahnya. Makanya di Salafi mah begitu kan ya, kita nyaris tidak tahu siapa nama aslinya. Ustadz Abu Qatadah ya, saha ngaran aslina, Teten ngaran aslina. Tapi yang terkenalnya Abu Qatadah ya, tapi kita nggak banyak yang nggak tahu. Abu Jibril nggak tahu nama aslinya, sampai sekarang juga nggak tahu. Tapi saya ketemu dengan Jibrilnya, dengan anaknya dulu di Jakarta ya, acara Miu Miu. Oh ini
Paling disebut Abu Jibril dan anaknya Jibril. Nah itu kunyah ya. Jadi Nabi disebut Abul Qasim karena Nabi yang membagikan dengan tepat, membagikan ghanimah, membagikan zakat. Nabi itu sekadar membagi, yang memberi itu Allah ya. Maka dari itu larangan kunyah ini berlaku dua. Satu, nggak boleh memanggil dengan Abul Qasim, berarti nggak boleh menamai anak dengan Al Qasim, karena nanti dia dipanggil Abul Qasim. Termasuk nggak boleh seseorang bernama Qasim, karena nanti bapaknya dipanggil Abul Qasim gitu. Karena yang secara sifat Qasim itu hanya Nabi Muhammad SAW, nggak boleh. Tapi kalau nama Muhammad silahkan ya. Mengabsen kan di pesantren, ngaran Muhammad ya 5 ya genap, Muhammad Damar, ya Muhammad no. Ngaran Muhammad mah populer. Banyak ngabsen di santri di pesantren sampai 5 sampai 6 ngaran Muhammad unggul. Nah, terkait larangan kunyah ini secara umum ada 3 mazhab. Yang pertama mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan ini hadis terima apa adanya, gak boleh memanggil dengan panggilan Abul Qasim. Kalau seseorang sudah bernama Qasim bagaimana? Nggak ada perintah untuk diganti nama ya, nggak ada perintah untuk diganti nama. Cuma berarti bapaknya nggak boleh dipanggil Abul Qasim gitu saja ya. Abdi cenah abdi boga anak Qasim ya, yang ikut pesantren umum juga ada Ustaz Qasim ya. Boleh nama itu kalau sudah tanggungnya SDI itu kudu ngabubur beureum bubur bodas. Tapi bapaknya jangan dipanggil Abul Qasim. Yang kedua yang menyatakan, ini jumhur ulama selain Imam Asy-Syafi'i ya, mazhab lainnya yang mengatakan bahwa larangan ini berlaku saat itu saja ketika Nabi Muhammad ada. Karena kan sababul wurudnya ada yang panggil hei Abul Qasim, Nabi ngaliuk, ayeuna mah da moal ngaliuk nabina ya. Jadi nggak boleh menamai panggilan sama seperti Nabi karena nanti mengganggu Nabi gitu. Kan moal mungkin di Arab mah memanggil nama asli, hei Muhammad, moal mungkin. Sopannya itu pakai abu ya. Jadi kalau saya panggil Pak Ukas, punten Pak Ukas teh sopan teh ya, harusnya memanggilnya Abu Iki Pak gitu. Jadi pada Dede Warko nya dipanggil Bapak Dede Warko itu tidak sopan ya. Kunyah itu kan panggilan. Sopannya di Arab itu memanggil Abu Zidan gitu ya. Jadi karena nabinya sekarang sudah tidak ada maka nggak jadi soal ya memanggil Abul Qasim, anaknya Qasim lalu dipanggil bapaknya Abul Qasim, itu tidak dosa. Kemudian yang ketiga, ini mazhab yang ketiga, larangan ini tetap berlaku tapi larangannya tidak sampai haram, hanya sekedar makruh. Jadi kenapa tidak sampai haram, hanya makruh? Karena tadi Nabi nggak menyuruh orang-orang yang bernama Qasim harus diganti namanya ya menjadi nama yang lain. Oleh karena itu larangannya tidak sampai haram, hanya sekedar makruh. Saya pribadi ya lebih cenderung dalam perbedaan pendapat ini mengambil zona aman. Naon zona aman teh? Yang pertama Imam Syafi'i udah Nabi jelas melarang, berarti jangan ya. Bapak-bapak yang punya anak Qasim kalau bisa diganti namanya ganti saja.
Kalau nggak bisa hese ke pengadilan membayarnya mahal ya, minimal 1 juta kan 2 juta ya, itu nggak mungkin diganti. Maka bapak jangan dipanggil Abul Qasim, karena intinya kan nggak boleh memanggil Abul Qasim, bukan Qasimnya ya. Kemudian bab at-tasmiyah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, memberi nama dengan nama Muhammad. Wan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala ulida li rajulin minna ghulam, dilahirkan seorang anak laki-laki untuk salah seorang lelaki di antara kami. Kenapa disebutnya untuk seorang lelaki ya, padahal nu ngelahirkan ibuna nyapan binna maka bapakna ya, bin itu ke bapaknya, binti bin kan ke bapaknya. Fasammahu Muhammadan, lalu dia menamainya Muhammad. Faqala lahu qaumu, lalu kaumnya tetangganya ngomong kepada dia, la nada'uka tusammi bismi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak ridho kamu menamai anak dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini asa teu sopan cenah ngaran Rasul dipake ku didinya ya. Fantolaqa bibnihi hamilahu ala dhahrihi, maka dia pergi membawa anaknya sambil menggendongnya di atas punggungnya. Berarti bisa di punggungnya 2 tahunan lah, atau 1 tahun juga sudah. Ulidali ghulam, aku dilahirkan untukku anak laki-laki. Fasammaitu Muhammadan, aku menamai anakku Muhammad. Faqala li qaumi, tetanggaku pada ngomong kepadaku, la nadauka tusammi bismi Rasulillah, kami tidak akan membiarkanmu atau tidak ridho kamu menamai anakmu dengan nama Rasulullah, enggak sopan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tasammau bismi, silakan berikan nama dengan namaku, pakai Muhammad silakan. Wala taqtanu bi kunyati, tapi jangan memanggil dengan kunyahku. Tadi Pak ya, yang disebut kunyah itu panggilan, karena panggilan di Arab itu sopannya pakai abu ya. Jadi kalau di Salafi pakai abu ya. Ya kalau mereka niatnya ingin seperti Nabi, ingin persis seperti Nabi, cinta Nabi ya, kayak bapak anu resep lepis ya, resep Samsung, produk-produk Korea resep gitu, produk-produk Amerika resep. Apa bedanya ini dengan orang Salafi yang senang segala sesuatu yang berbau Nabi gitu. Kita nggak perlu menyebut tama calon sunnah Nabi, sunnah Arab. Ini kan jelas Nabi menyebutkan kunyah, jadi sudah dimasukkan dalam hadis boleh ya. Jadi memang itu adat Arab yang kemudian Nabi mengaturnya ya. Jadi kalau di mereka pakai abu itu menunjukkan ingin seperti Nabi, dan memang kesopanan standar di Arab seperti itu ya, panggil itu pakai abu. Jika ada orang menawan mama nya, etata ka mama jidan nya, etata cenah ka mama nahamis misalkan, ka mama kansa gitu kan. Enggak disebut namanya, tapi dinisbatkan ke anaknya. Nepikeun ka saya sampai sekarang ya di Neruda kan ada mama empi, teu apa ngaranna saha. Dari geroan ada mama empi, nepikeun ka ayeuna gitu apa siapa namanya ya. Nah itu jadi kunyah itu begitu.
Jadi kata Nabi, silakan namai dengan namaku, tapi jangan memanggil dengan panggilanku. Maksudnya jangan pakai Abu Ummu dengan nama Abul Qasim. Fa innama ana Qasim aqsimu bainakum, karena hanya saya Qasim yang aku membagikan di antara kalian. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Jadi Qasim itu, panggilan Abul Qasim itu ke Nabi bukan karena faktor anak pertama beliau yang namanya Qasim, tapi juga karena sifat beliau yang Qasim. Jadi hanya Nabi saja yang berhak mendapatkan nama Abul Qasim. Karena innama itu kan membatasi. Hanya Nabi yang berhak bernamai Qasim. Ya. Ini yang tadi saya sampaikan, kenapa Imam Asy-Syafi'i udah aja terima dohirnya begitu. Nabi sendiri yang membatasi, nggak boleh. Kalau nggak boleh ya haram. Gitu. Cuma ya saya kasih solusi saya pribadi, kalau bisa digantinya ya Ustaz Qasim ganti. Kalau tidak bisa ya minimal jangan dipanggil Abul Qasim. Ya Ustaz Qasim jangan dipanggil Abul Qasim ya. Atau kalau yang punya anak Qasim juga jangan dipanggil Abul Qasim, karena intinya bukan nama Qasimnya, tapi nggak boleh memanggil dengan Abul Qasim gitu. Kemudian berikutnya ahabbul asma ilallah ta'ala Abdurrahman. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab bersabda, inna ahabba asmaikum ilallah, sesungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah Abdullah, Abdurrahman, ya, hamba Allah, hamba Ar-Rahman. Nah, makanya kita tahu wah ngaran Abdullah banyak, yang namanya Abdurrahman banyak. Ini yang paling disukai, bukan berarti harus ya. Saya pribadi nggak menamai itu karena terlalu banyak ya. Kita ingin memberi nama anak nama yang berbeda ngarah jadi identitas ya. Kalaupun bapak semua mau dipanggil Abdullah ya, anaknya silakan ngan meureun ge Abdullah naon Abdurrahman apa ya. Termasuk ini bukan berarti dua nama, berarti Abdun yang disandarkan ke sananya ke nama Allah gitu. Bisa Abdul Rauf ya, kan Abdul Haris mah lain. Al Haris mah lain ngaranna Allah salah sanes ya. Bahkan ada hadisnya haram tuh menamai Abdul Haris itu ya. Tapi hadisnya dhaif. Cuma ke para ulama Ibnu Katsir dipakai ya, nggak boleh. Punten, Al Haris itu nama setan. Jadi kalau Abdul Haris itu artinya hamba setan ya, nggak boleh. Cuma kita husnudon saja, Al Haris yang di kita itu yang menjaga ya. Jadi Abdul Haris itu yang mengabdi untuk menjaga, dan betul kan jadi linmas. Jadi gitu saja ya, ada atau sekolotnya perlu diganti ngaranna piraku. Jadi hati-hati ya. Itu ada betul hadisnya dan dipakai oleh para ulama meskipun dhaif, karena Al Haris itu nama setan. Jadi mun Abdul Haris jadi hamba setan bahaya ya. Termasuk nama Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib bukan nama Allah. Jadi kalau Abdul Muttalib berarti hamba bagi Muttalib, yang menyembah Muttalib itu nggak boleh. Ya. Abdul Ka'bah nggak boleh, maka diganti ku Nabi Abdul Rabbil Ka'bah. Ya. Jadi nama-nama itu, tapi kecuali yang dulu ini bin juga Abdul Syams. Itu kan salah satu kakek Nabi, kakek Tigigir, Abdul Syams, hamba matahari. Masa nyembah matahari nggak boleh ya. Jadi Abdun itu disandarkannya ke Allah, Abdur Rahim, Abdur Rauf, Abdul Aziz ya. Kadetong Abdul pokoknya menang, nggak boleh ya. Hati-hati kalau disandarkannya ke nama selain Allah bahaya, berarti menamai anak untuk menyembah selain Allah, jadi haram jatuhnya.
Kemudian menamai anak dengan nama Abdurrahman. Ini kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ulida li rajulin minna ghulam. Salah seorang di antara kami pernah lahir anak laki-laki, fasammaul Qasim, dia lalu menamai anaknya Qasim. Fakulna, maka kami berkata, la nakni ka Abul Qasim, kami tidak akan memanggil kamu Abul Qasim, kan nggak boleh. Wala nan'imu ka'ainan, dan kami tidak merasa senang secara mata, maksudnya tidak nyaman, teti cili herang mata gitu kan. Di Arab itu kenyamanan itu digambarkan qurrat ain, nyamannya mata memandang. Maksud nyaman mata memandang itu tenang hati, mendengarnya enak gitu. Jadi la nan'imu ka'ainan, kami tidak nyaman ya kamu punya anak namanya Qasim, kayak pasti dipanggil Abul Qasim ya. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu, ia datang ke Nabi dan menceritakannya. Ini cenah nama anak Qasim, tetanggaku protes, nanti cenah aku dipanggil Abul Qasim sama dengan Nabi, kan nggak boleh memanggil kunyah dengan nama Nabi. Kata Nabi, asmi benaka Abdurrahman, ya udah namai anakmu dengan Abdurrahman. Nah ini yang tadi saya sebut, kalau bisa diganti ganti. Kalau nggak bisa, tadi hadis yang pertama kan sahabat manggil itu Abul Qasim, berarti anaknya kan Qasim. Nabi hanya melarang jangan memanggil Abul Qasim, tapi itu mah nggak disuruh diganti namanya ya. Berarti kalau bisa ya ganti, kalau nggak bisa minimal jangan memanggil bapaknya dengan Abul Qasim gitu. Kemudian menamai anak dan mengusapnya dan mendoakannya. Urwah bin Zubair menjelaskan, dan juga Fatimah bintil Mundhir ibni Zubair, cucunya Zubair. Kalau Urwah bin Zubair anaknya, ini menceritakan kakaknya dan uaknya. Karena Fatimah ini menceritakan Abdullah bin Zubair. Ini yang saya sering ceritakan ya kalau dalam momentum hijrah. Hebatnya Asma binti Abu Bakar, seorang perempuan muda usia 18-19 tahun, sedang hamil tua ya, kan menikah dengan Zubair, hamil tua, melayani Nabi dan bapaknya hijrah, menyiapkan makannya. Wah kergede beteng untuk keriweuh ya. Terus kan sampai Nabi di Gua Thur, itu kan yang mengirim makanan Asma. Kenapa Asma? Karena kalau perempuan gak akan dicurigai, gak mungkin ditangkap. Kalau laki-laki dicurigai ya. Makanya Asma, dan Asma itu sedang hamil besar ya. Dan Asma kemudian menyusulkan hijrahnya. Sudah Nabi sampai di Madinah, ini baru menyusul. Gede beteng, tekaburu lahir di Madinah, lahirnya juga di Kuba, dinamai anaknya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu yang jadi gubernur ya, gubernur di Makkah di zaman Utsman, dan pernah jadi khalifah selama 9 tahun sesudah Muawiyah wafat. Yang disebutkan oleh para ulama, sholatnya cenah jiga tangkal, sholatnya kayak pohon, no maksudnya teu oyak teu teu gituan teu. Kayak kakeknya. Siapa kakeknya? Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abdullah bin Zubair ini yang terkenal hadisnya terkait Jumatan di sholat Id ya, kan disebutkan kami menunggu Abdullah bin Zubair, ternyata beliau tidak keluar Jumatan. Lalu kami pun sholat duhur masing-masing. Fasollaina wudanan. Lalu Abdullah bin Zubair keluar asar dan menjelaskan sengaja cenah tadi nggak keluar Jumatan karena kita sudah sholat Id paginya
dan boleh rukhsah untuk mengajarkan ke umat kalau pagi-paginya sholat Id, kemudian siangnya boleh tidak Jumatan. Tapi karena tadi disebutkan juga sholat duhur wuhdanan masing-masing, berarti ada sholat duhur. Abdullah bin Zubair ini juga yang jadi panitia Quran di zaman Utsman, ya. Nah, ini menceritakan tentang kelahirannya. Diceritakan oleh Urwah adiknya, dan Fatimah Alona anak Mundir adiknya Zubair, adiknya Abdullah. Fatimah bintil Mundir bin Zubair annahuma qala, keduanya menceritakan kharajat Asma'u bintu Abi Bakrin, keluar Asma binti Abu Bakar. Ini kakaknya Aisyah, ya. Karena Asma ketika hijrah sudah usia 19 tahunan, kalau Aisyah masih usia 9 tahun, ya, 7 tahun, ya, sekitar 7 tahun. Jadi kakaknya Aisyah. Hina hajarot, ketika dia hijrah, wa yahubla, hamil besar, ya, geus bulanna, bi Abdullah bin Zubair, hamil Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum. Faqadimat Kuba, baru sampai ke Kuba, fanufisat bi Abdullah bi Kuba, Asma pun melahirkan Abdullah di Kuba. Jadi belum sampai ke Madinah kan, Kuba itu masih jaraknya sekian kilometer. Tsumma kharajat hina nufisat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyuhannikahu. Kemudian dia keluar ketika sudah melahirkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasul mentahniknya. Ini walau alam, ya, apakah keluar Asma langsung berenjag-jagnya geus ngelahirkeun teh gitu, atau mungkin dibawa sama yang lain bayinya. Apa tahnik sudah kita jelaskan, ya. Tahnik itu ini hanak itu, langit-langit mulut, ya. Tahnik itu mengunyah kurma lalu dimasukkan ke langit-langit bayi, ya. Tapi kurmanya udah betul-betul lembut, tinggal neleg, ya, sehingga ada cairan kurma lalu dimasukkan ke langit-langit bayi. Tujuannya itu pertama agar air ludah Rasulullah yang pertama kali masuk ke bayi bukan air susu ibu. Yang kedua, kurma dari Rasulullah. Jadi barokah Rasulullah, ya. Dan tahnik tidak selalu dilakukan oleh putra sahabat ke yang lain selain ke Rasulullah. Meski tidak dibatasi, cuma memang fadilahnya ke Rasulullah, ya. Saya pun tidak pernah melakukan ke anak-anak saya. Kenapa? Riweuh lah nya keur ngalahirkeun teh boro-boro ngetahnik. Yang kedua dengan kormana hese, ya. Dan kita memahami, atau saya memahami, ini memang khusus untuk Rasulullah. Tapi seandainya maupun nggak apa-apa, boleh. Jadi yang pertama kali masuk ke mulut bayi itu bukan ASI, tapi kurma yang telah dikunyah, ya, ku ustad, ya. Ustad soleh kade, saroleh ketang ustad mah. Fakhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya darinya sesudah sampai ke Rasul. Fawada'ahu fi hajrihi, lalu Rasul meletakkannya di lahunannya, di pahanya. Tsumma da'a bitamratin, kemudian Nabi minta kurma 1. Qalat Aisyah menjelaskan, famakasna sa'atan, kami cukup lama menunggu ketika Rasul cari kurma. Kamana nu nengan kurma teh cenah lila. Naltamisuha qabla an najidaha, kami mencarinya sebelum menemukannya. Mungkin dicari kurma yang lembut, ya, yang basah, tong kurma nu tijami ka heura satu teman. Famadoghoha, lalu beliau mengunyahnya
Thumma basaqaha fi fihi, kemudian dengan ludahnya dimasukkan ke mulutnya. Ya bukan hanya kurmanya tapi juga dengan ludah Rasulullahnya. Fa inna awwala syai'in dakhala batnahu, maka sungguh yang pertama kali masuk ke dalam perutnya lariku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini jadi tahnik itu karena faktor ludah Rasulullahnya. Dan kita nggak tahu ya apakah semua putra sahabat seperti ini. Seandainya seperti ini pasti banyak riwayatnya ya. Tapi hanya berapa anak ya yang diceritakan. Dan ini karena ludah Rasulullahnya. Mungkin karena ludah saya tidak istimewa ya. Jadi nggak ada seorang pun yang minta, ya Ustadz cenah tahnik ke Ustadz. Thumma qalat Asma, kemudian Asma menceritakan, thumma masahu, kemudian Nabi mengusapnya, membelainya, wa shalla alaihi dan mendoakan atasnya, wasammahu Abdullah dan menamainya Abdullah. Jadi Abdullah bin Zubair itu nama yang diberikan oleh Rasulullah. Tsumma jaa wa huwa ibnu sab'i sinin aw tsamanin. Kemudian nanti ketika usianya 7 tahun atau 8 tahun. Ini berarti ketika sekitar Hudaybiyah ya, kan tahun 6 Hijriah. Kalau 7 tahun ya berarti sebelum Fatu Makkah. Dia datang liyubayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk berbaiat kepada Rasulullah. Budak kelas 1 nya datang dek baiat ka Rasul cenah gitu. Kenapa? Wa amarohu bidzalika Zubair, ternyata diperintah oleh bapaknya Zubair. Nurutnya bager budak baiat ka Rasul cenah gitu. Dia datang, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'au muqbilan ilaih. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum ketika melihat Abdullah bin Zubair datang kepada Rasul. Budak kelas 1 nya, budak urang di kutab riweuh we boro-boro nurut nya, salat lagi riweuh. Tsumma bayahu, kemudian beliau membaiatnya. Jadi ini keistimewaan dari Abdullah bin Zubair, sejak kecil udah nurut, udah siapnya dititah ku bapana ngilu syariat, siap baiat, ikut baiat. Dan ini menunjukkan anak kecil dibaiat boleh, silakan. Nah, inilah diantara penjelasan ya hal-hal yang terkait dengan adab memberikan anak, dan masih ada ya beberapa tema lagi. Mudah-mudahan kita bisa membahas semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.